Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'da. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa kumpul kembali untuk melanjutkan materi kajian dakwah kita tentang ilmu nahwu, masih dalam menggunakan matan al-Ajurriyah. Insyaallah kita akan lanjut kepada bab berikutnya, yaitu masuk ke pembahasan la an-nafiyah lil jins, gitu ya. Babu la an-nafiyah lil jins. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratur rahilah bil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil dalam kitab Syabah Abdullah Muhammad Haji rahimallahu ta'ala wa rabbi wa rahmallahu min rasulillah taftaha qulubana wa anta asya arsaqana wa anta tulil amuruna wa anta asya mardana wa anta qabiya imanana wa anta anfa'ulumana wa anta sida imanana wa anta yasu'a jami'a umurina wa anta biya hawaijana min hawaiji dunya wa lakharan barakatina wa ta'ala wa asram wa al-warina nafa'an fi dini wa dunya wa lakharan al-fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu la an-nafiyah lil jins. Bab menjelaskan tentang la yang berfungsi menafikan jenis. Ya'lam anna la tansibu an-nakirat lafzon wa mahalan bi ghairi tanwin idza basyaratin nakira wa lam tatakarrar la. Jadi la yang berfungsi menafikan jenis ini dia dapat beramal seperti pengamalannya inna dan akhwat-akhwatnya. Namun bedanya dia mengamal tanpa tanwin. Ini tansibul isma wa tarfa'ul khabar, tapi tanpa tanwin, ya. Bi ghairi tanwin. Nah, syaratnya dua. Satu, iza basyaratin nakirah. Tiga dah. Bukan dua, tiga. Satu, iza basyarat, yaitu bertemuan langsung, berarti mengecualikan yang tidak bertemuan langsung, maka tidak beramal nanti. Kedua, itu harus berupa isim nakirah, bertemuan langsung dengan isimnya, yaitu berupa isim nakirah, berarti mengecualikan ketika isimnya berupa ma'rifat, maka tidak bisa beramal seperti pengamalan inna ini. Yang ketiga, walam tatakarrar la, yaitu la-nya tidak ditikror, tidak diulang, alias satu kali saja, tidak dua kali. Berarti ketika diulang sebanyak dua kali, maka la tidak dapat beramal atau memiliki hukum sendiri, ya. Nah, konsekuensinya nanti seperti apa, nanti ada di keterangan berikutnya. Contoh yang telah memenuhi syarat, la rajula fid dari. Di sini la rajula fid dari, la adalah an-nafiyah lil jins, yaitu huruf yang beramal menasabkan isim, merafakan khabar bi ghairi tanwin, yang berfungsi menafikan jenis, yaitu jenis rijal. La rajula fid dari, tidak ada satupun jenis lelaki fid dari di dalam rumah. Nah, ini fungsinya nafiyah lil jins. Dan pengamalannya itu tansibul isma, yaitu menasabkan isimnya, yaitu la rajula, yang merupakan khabarnya seperti dari secara mahal. Nah, namun bedanya dia bi ghairi tanwin, yaitu tanpa tanwin. La rajula tidak dibaca la rajulan, tidak. Nah, la harfu nafin, rajulan ini adalah isimnya, dimabnikan fathah dan nasab bi ghairi tanwin. Nah, mahalnya itu dia mahal nasab, jadi
lafzonnya secara lafaznya itu dia dimabnikan fathah atau nasab tanpa tanwin istilahnya. Nah, tapi secara mahalnya dia nasab ditanwin karena menjadi isimnya la. Dan lafaz fidari itu khobarnya yang mahal rofa, ya, khobarnya yang mahal rofa berupa jar majrur atau disebut dengan khobar ghairu mufrad yang berupa syibe jumlah, ya, karena syibe jumlah ada dua, ada zorof atau jar majrur. Nah, syaratnya itu yang pertama adalah basyarat atau mubasyarah, bertemuan langsung. Berarti kalau tidak bertemuan langsung, bagaimana? Fa'ilam tubashirha, ya, apabila tidak bertemuan langsung antara la dengan isimnya, maka wajaba ar-raf'u, maka wajib untuk dirafa'kan menjadi mubtada, wa wajaba tikrarula, dan wajib untuk mentikrar la-nya. Contoh misalkan la fid dari rojulun walam ro'atun. Nah, tidak ada di dalam rumah rojulun walam ro'atun, lelaki maupun perempuan tidak ada satupun di dalam rumah. Nah, di sini dikarenakan antara la dengan rojul sebagai isimnya itu tidak mubasyarah, ya, lam tubashirah, tidak bertemuan langsung, maka konsekuensinya dua. Satu, wajib rofa menjadi mubtada, kedua la-nya wajib ditikrar, ya, harus diulang dua kali. Maka kita baca la fid dari rajulun walam ra'atun. Nah, yang kedua syaratnya adalah isimnya harus berupa isim nakirah. Berarti mengecualikan ketika isimnya itu berupa isim ma'rifat. Misalkan la zaidun fidari. Nah, la zaidun fidari, ini zaidun sebagai isimnya la yang tidak bisa diamal biduni tanwin, nasab bidun tanwin, tapi sama seperti yang pertama tadi, yaitu wajib rofa dengan dijadikan sebagai mubtada, yaitu la zaidun fidari, tidak ada zaid di dalam rumah. Nah, yang ketiga itu harus tidak ditikrar, artinya la-nya itu satu kali saja disebutkan. Nah, berarti ketika la-nya itu ditikrar sebanyak dua kali, ya, maka di sini ada beberapa konsekuensinya. Wa in takarrarat la, nah, ketika la-nya ini ditikrar, jaza i'maluha wa ilgha'uha, maka boleh dua wajah, boleh dii'malkan, boleh diilgha'kan. Nah, perbedaannya dengan yang pertama tadi, yang pertama kan ditikrar juga, ya, ketika isimnya tidak bertemuan langsung, maka konsekuensinya dua. Satu, wajaba ar-raf'u, kedua wajibat tikrarullah, wajib ditikrar. Tapi perbedaannya, kalau yang pertama itu ditikrarnya la dalam kondisi ghairu mubasyarah atau lam tubasyirha, ya. Tapi kalau dalam kondisi yang ketiga ini tikrarullah tapi dalam keadaan mubasyarah, yaitu bertemuan langsung. Maka konsekuensinya berbeda. Kalau yang pertama tadi lam tubasyirha ma'at tikrar, itu wajib ar-raf'u faqat, nah, satu ini. Tapi kalau yang ketiga ini yaitu tidak ditikrar alias ditikrar tapi dalam keadaan mubasyarah, ya, antara la dengan isimnya bertemuan langsung, maka boleh dibaca dua, jaza i'maluha wa jaza ilghauha, boleh diamalkan, boleh diilgha'kan. Fa in syita qulta alal i'mal la rajula fid dari walam ra'ata, maka boleh bagi kita untuk membaca la rajula fid dar walam ra'ata dengan diamalkan la sebagaimana mestinya, yaitu nasab biduni tanwin. Atau boleh juga wa in syita qulta la rajulun fid dari walam ra'atun, dengan dibaca rofa, itu boleh dibaca dua, ya, boleh dibaca i'mal, boleh dibaca ilgha. Namun ketika di'mal, maka nanti pada isim yang keduanya ini pun ada perubahan. Jadi yang perlu kita ketahui pertama adalah ketika la ini tidak ditikrar, ketika la ini ditikrar alias diulang dua kali, maka konsekuensinya
boleh dibaca dua ya, boleh dibaca dua. Satu boleh dii'mal, dua boleh diilgha. Maka boleh kita baca la rajula fid dar wala imra'ata, boleh la rajulun fid dar wala imra'atun, boleh. Nah, yang kedua, ketika dii'mal dan ketika diilgha, apa yang akan terjadi? Nah, ini perlu kita ketahui juga. Yang pertama, ketika la ini dii'mal ya, isimnya la yang pertama ini dii'mal dibaca la rajula, maka pada isimnya la yang kedua ya, pada isimnya la yang kedua itu boleh dibaca tiga. Boleh dibaca apa? La rajula fid dari wala imra'ata. Satu, boleh la rajula fid dari wala imra'atun. Boleh ketiga la rajula fid dari wala imra'atan ya. Itu boleh dibaca tiga. Nah, alasannya kenapa boleh dibaca tiga ini? Yang pertama, la rajula fid dari wala imra'ata. Itu boleh dibaca nasab biduni tanwin. Itu karena diatofkan pada isimnya la yang pertama secara lafaz. Ya, diatofkan pada isimnya la yang pertama secara lafaz, yaitu lafdznya. Karena secara lafaz isimnya la yang pertama itu dia nasab biduni tanwin atau dikatakan mabni alal fathah ya, mabni alal fathah. Maka isimnya la yang kedua itu pun boleh ngikut sama seperti isimnya la yang pertama. Maka alasannya karena diatofkan pada isimnya la yang pertama secara lafzon. Nah, yang kedua dibaca nasab bitanwin, la rajula fid dari walam ra'atan. Itu boleh dibaca nasab, alasannya karena diatofkan pada mahal ya. Diatofkan pada mahalnya isimnya la yang pertama, karena mahalnya isimnya la yang pertama itu adalah mahal nasab ya, mahal nasab. Dan yang ketiga itu boleh dibaca rofa, berarti dibaca la rajula fid dari walam ra'atun. Itu diatofkan pada mahalnya la beserta isimnya yang mahalnya adalah mahal ibtida, yaitu dalam keadaan posisi di awal, yaitu rofa. Jadi boleh dibaca rofa itu karena mengatofkan kepada mahal la beserta isimnya. Kalau tadi yang kedua kan dibaca nasab bitanwin, itu diatofkan pada mahal isimnya la ya, mahal isimnya la. Tapi kalau dibaca rofa itu mahal la beserta isimnya, yang mahal rofa karena menjadi permulaan istiqnaf tidak di awal. Ya. Nah, sedangkan yang kedua itu ketika di ilgha ya, dibaca la rajulun, maka untuk isimnya la yang kedua itu boleh dibaca dua saja, yaitu boleh dibaca dua saja. Yang pertama dibaca la rajula dengan la rajulun, iya. Dibaca la rajula ketika dii'malkan ya, ketika diilghakan la rajulun fid dari, maka untuk isimnya la yang kedua itu hanya boleh dibaca dua. La rajulun fid dari walam ra'atun dengan la rajulun fid dari walam ra'atan. Walam ra'atan. Barofa satunya ya, mabni fathah ya. Jadi kalau diilghakan maka isimnya la itu boleh dibaca dua, yaitu boleh dibaca rofa, dibaca la rajulun fid dari walam ra'atun dengan dibaca
mabni fatah atau nasab biduni tanwin, berarti dibaca la rajulun fid dari walam ro'ata, ya. Itu apa ketentuan isimnya la yang kedua ketika ditikror. Jadi ketika ditikror maka boleh dibaca dua, boleh i'mal, boleh ilgha. Ketika di'mal maka isimnya la ya yang kedua boleh dibaca tiga, la rajula fid dari walam ro'ata, walam ro'atun, walam ro'atan. Tapi ketika diilgha la rajulun fid dari maka hanya boleh dua, dibaca la rajulun fid dari walam ro'atun dengan walam ro'ata. Itu udah biasa. Tak pertanyaan. Tak biduni tanwin. Babul maf'ul min ajli. Kemudian bab maf'ul min ajli. Bab maf'ul yang berfungsi sebagai elat, penjelasan terhadap elat. Al-mansub alladhi yuzkar bayanan li sababi wuqu'il fi'li nahu qawlika qama sayyidun ijlalan li amrin wa qasadtuka iddawa ma'rufik. Bab maf'ul min ajli. Oh, ada ketinggal ya, terlewat ya yang hadis. Yang tak itu masuknya ke mana? Dua. Yang rojul yang atas itu maknanya satu nama Pak. Kalau yang la rajul fid dari walam ro'ata, dia ataf kepada mahal secara lafaz. Diatafkan kepada isimnya la, isimnya la yang pertama yang dinasabkan biduni tanwin atau mabni alal fathah. Tapi kan itu rojul. Yang di situ ya rojulun itu secara zahirnya, tapi ada alasan dibaca nasab biduni tanwin itu karena mahal, ya mahalnya isimnya la ketika dia hukum aslinya karena hukum aslinya, tapi dia tidak bisa dibaca nasab biduni tanwin atau dibaca la rajulun fid dari walam ra'atan, itu tidak bisa. Ya sehingga saya alasannya seperti itu, ketika dibaca walam ra'ata itu dia ngikut ke atau mengatakan kepada hukum aslinya isimnya la yang pertama ketika tidak dibilang. Karena kalau secara lafadznya dia rafa ya. Kemudian babul munada bi fathil dal khamsatu anwa. Munada ada 5 macam. Yang pertama adalah mufradul alam, kemudian nakiro maksudah, nakiro ghairu maksudah, mudhof dengan syibeh mudhof. Nah, mufrad fi babil munada seperti yang sudah pernah saya singgung, itu definisinya adalah ma laisa mudhofan wala syabihan bil mudhof, yaitu isim yang bukan merupakan mudhof, bukan merupakan syibeh mudhof. Apa syibeh mudhof? Syibeh mudhof itu sesuatu yang bertemuan dengan sesuatu yang menjadi penyempurna maknanya. Ya, sesuatu yang menjadi penyempurna maknanya. Sesuatu itu seperti contoh misalkan ya rajulan ya tolian ya tolian jabalan. Ya tolian jabalan. Itu tolian itu dia dikatakan syibeh jumlah. Karena apa? Karena tolian dia butuh atau bertemuan dengan sesuatu yang sesuatu ini menjadi penyempurna maknanya, yaitu lafaz jabalan. Karena kalau tidak disambungkan dengan jabalan, hanya tolian saja, itu kan maknanya masih belum sempurna. Ya, wahai orang yang mendaki, orang yang naik. Ini orang yang naik apa? Kan begitu, masih bertanya-tanya dalam hati kita. Maka ketika dikatakan ya tolian jabalan, itu berarti tolian dia dikatakan syibeh jumlah fi babil munada karena dia bertemuan dengan sesuatu yang menjadi penyempurna maknanya, yaitu lafaz jabalan. Atau ya aliman bil ya aliman masalatan, misalkan wahai orang yang mengetahui sebuah masalah. Nah, itu juga dikatakan syibeh jumlah. Karena kalau hanya kita katakan ya aliman, wahai orang alim, itu kurang sempurna karena masih butuh ada keterangan lanjutan.
wahai orang yang mengerti tentang apa, kan begitu. Nah, itu mufrad fi babil munada. Nah, konsekuensinya atau hukumnya itu untuk munada yang pertama yaitu mufrad alam, maka dia dihukumi mabni dom, ya, dimabnikan dom atau rafa bin tanwin. Nah, kita katakan ya rojulu, ya rojulu misalnya. Maka dibaca rafa biduni tanwin atau dimamnikan dom. Nah, yang kedua adalah nakiro maksudah. Mufrad berarti ya zaidu, ya zaidu, bukan ya rojulu. Ya zaidu misalkan. Ya rojulu pun sama sih sebetulnya. Rojulu dia dikatakan mufrad alam, ya, mufrad alam. Dikatakan mufrad alam ya karena dia bukan mudhof dan juga bukan syibh mudhof. Tapi ketika kita menggunakan isim nakiro, maka nanti akan lebih tepatnya dia dikatakan sebagai nakiro, nanti nakiro maksudah atau nakiro ghairu maksudah. Nah, nakiro maksudah itu nakiro yang sudah dituju. Jadi mukhatabnya itu sudah tertuju. Misalkan kita menyebut kepada seorang laki-laki tertentu, ya roju, berarti dibaca nasab, ya. Fa'amal mufradul alam wa nakiro al maksudah fa yubnayani ala dhammi min ghairi tanwin. Nah, ya, untuk munada dua yang pertama yaitu mufrad alam dengan nakiro yang maksudah, ya zaidu dengan ya rojulu, misalkan ya rojulu, yaitu lelakinya kita sudah tertuju, sudah kita kehendaki lelaki yang ada di depan kita, maka itu dibaca dom atau dimabnikan dom. Maka kita baca ya ya zaidu dengan ya rojulu. Nah, beda ketika nakironya adalah nakiro ghairu maksudah, yaitu nakiro yang tidak tertuju. Misalkan ucapan ya rojulan khudh biyadi yang diucapkan oleh seorang yang buta. Misalkan orang buta yang tidak bisa melihat, dia kan tidak bermaksud untuk menyengaja atau menyengaja kepada salah satu lelaki tertentu, tapi siapapun lelaki yang ada di hadapannya minta tolong agar tolong pegang tangannya untuk bisa nyebrang misalkan, atau untuk bisa berjalan karena dia orang buta, misalkan tongkatnya dia terjatuh, kemudian minta tolong kepada siapapun yang ada di samping dia, ya rojulan khudh biyadi. Itu ucapan ya rojulan khudh biyadi itu dikatakan nakironya nakiro ghairu maksudah karena ucapan itu tidak tertuju kepada lelaki tertentu. Beda seperti yang pertama tadi, ya rojulu itu terlihat lelakinya siapa yang hendak dituju, kemudian dia katakan ya rojulu, ya. Fa'amal mufradul alam wa nakiratul maksudah fa yubnayani 'ala dhamm min ghairi tanwin. Nah, nahwu ya zaidu wa ya rajulu. Nah, untuk yang ketiganya wassalasatu al-baqiyah mansubatun la ghairu. Nah, untuk tiga munada sisanya, ya, yaitu nakiro ghairu maksudah mudhof dengan syibh mudhof, maka mansubatun la ghairu. Dia hanya bisa dibaca nasab, tidak yang lainnya. Berarti ya rojulan tadi khudh biyadi itu nakiro yang ghairu maksudah. Kemudian yang mudhof berarti ya Rasulullah misalkan. Ya ma'syarul muslimin. Ya, banyak ya. Ya apa lagi? Apa? Ya Amirul Mukminin juga bisa, ya. Nah, itu semua contoh-contoh daripada munada yang mudhof, yaitu munada yang diidhofahkan. Kalau ya ayyuhan nabi maksudnya apa? Ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhan nabi. Dia maksudnya ke mufrad, ya, mufrad alam. Mufrad alam. Nanti ada pembahasan khusus tentang ya ayyuha an-nabi itu jadi ayunnya dia di situ ya munada tapi menggunakan ayun. Ada pembahasan khusus di situ ada. Ya ayyuha an-nabi. Ada di Alfiyah itu pembahasan itu panjang juga, ya. Karena ada penambahan hak juga nanti, penambahan hak.
karena itu di luar daripada kaidah asal ataupun kaidah yang umumnya. Kaidah umumnya kan munada ada 5 ini. Nah, itu untuk yang 3 sisa, yaitu nakirah ghair maqsudah, kemudian mudhaf dengan sibe mudhaf. Nah, sibe mudhaf seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu isim yang berteman dengan sesuatu yang menjadi penyempurna maknanya, ya. Seperti contoh ya hasanan wajhuhu. Nah, ini ya hasanan wajhuhu, wahai orang yang bagus, baik, elok, wajhu, wajahnya. Nah, ini hasanan dikatakan sibe jumlah. Karena apa? Karena dia bertemuan dengan lafaz wajhu yang menjadi penyempurna maknanya. Karena kalau tidak ada kata wajhu dikatakan ya hasanan saja, itu masih bertanya-tanya atau masih belum sempurna, karena masih butuh ada lafaz berikutnya. Itu untuk munada yang ada 5. Kemudian bab berikutnya adalah maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli itu maf'ul yang fungsinya menjelaskan sabab atau ilah dari terjadinya fi'il, yaitu al-ismu al-mansub alladzi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li, yaitu isim yang dinasabkan yang disebutkannya isim tersebut sebagai penjelas terhadap sebab atau ilat dari terjadinya fi'il, terjadinya pekerjaan itu. Nahwu qaulika qama Zaidun ijlalan li Amrin. Seperti contoh qama Zaidun ijlalan li Amrin. Zaid berdiri, yaitu berdirinya Zaid semata-mata karena ijlalan li Amrin, yaitu karena menghormati Amr atau mengagungkan Amr, ya. Atau qasadtuka ibtigha ma'rufik. Saya sengaja mendatangimu itu karena ibtigha ma'rufik, yaitu karena berharap akan kebaikanmu. Itu juga dikatakan maf'ul min ajli. Namun untuk maf'ul min ajli ini, agar dia dapat beramal menasabkan atau dinasabkan, itu syaratnya yang pertama harus berupa masdar. Yang kedua, masdarnya harus masdar qalbi. Qalbi itu berarti masdar yang maknanya di dalam hati, ya, maknanya itu di dalam hati, bukan masdar ghairu qalbi. Kemudian yang ketiga, yaitu harus sama ittihaduhu ma'amilihi, yaitu sama dengan amilnya fi zamanihi wa fi fa'ilihi. Itu yang ketiga, ya. Syaratnya masdar tersebut itu harus sama dengan amilnya atau harus sama dengan fiilnya dalam 2 hal. Satu, dalam zamannya, kedua dalam fa'ilnya, dalam pelakunya. Nah, berarti mengecualikan yang tidak memenuhi 3 syarat ini. Coba kita lihat yang pertama, syarat yang pertama. Syaratnya harus berupa masdar. Berarti mengecualikan yang bukan masdar. Misalkan jituka lil fulus, misalkan saya datang kepadamu karena tujuan fulus, misalkan. Nah, ini lil fulus atau lil nuqud ataupun lil dinar, lil dan lain sebagainya, itu berarti ya masdar, dan masdar yang dijadikan sebagai maf'ul ajli, sebagai alasan daripada terjadinya fi'il, namun tidak memenuhi syarat, yaitu maf'ul min ajli tersebut bukan diambil dari masdar, tapi diambil dari isim yang jamir, yaitu fulus, maupun itu kan tidak mutasharif, gitu, ya, bukan mutasharif yang berupa masdar, bukan. Maka konsekuensinya dia tidak bisa dinasabkan menjadi maf'ul li ajli, tapi wajib untuk dijarkan dengan menggunakan huruf jar. Berarti kita baca tadi jituka lil fulus, jituka lil dinar. Tidak bisa seperti kita baca jituka ijlalan, tidak bisa kita baca jituka fulusan. Itu tidak bisa. Karena apa? Karena tadi alasannya tidak memenuhi syarat yang pertama, yaitu bukan berupa masdar, atau tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu berupa masdar, tapi masdarnya bukan masdar qalbi, tapi masdar zahir, yaitu masdar yang maknanya itu bukan dalam hati, gitu. Bagaimana contohnya? Contohnya misalkan jituka liqiraati, misalkan jituka liqiraati, saya datang kepadamu
itu karena tujuan likiraati, karena untuk ataupun ya likiraati lil qiraat atau likiraati alaik ya. Jadi saya datang kepadamu karena tujuan saya mau membaca kepadamu, itu membaca kitab ataupun membaca Al-Quran, hadis kepadamu. Itu lil qiraah ataupun lil qiraati, itu dia bermaksud untuk menjadikannya sebagai maf'ul ajli, tapi tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu bukan berupa masdar qalbi lil qiraah, karena tujuan membaca. Nah, membaca ini kan makna yang bukan makna qalbi, ya. Bukan makna qalbi, karena ya hanya makna zahir, yaitu karena untuk membaca, tujuan membaca. Tapi kalau tadi kan ijlalan, itu karena mengagungkan. Mengagungkan kan itu masdar qalbi, yaitu maknanya itu di dalam hati, mengagungkan. Nah, kalau secara fisik itu hanya sebagai itu sebagai bukti makna mengagungkannya itu. Makanya lisan itu, ucapan lisan itu kan dijadikannya ataupun dibuatnya lisan itu untuk menunjukkan makna yang ada di dalam hati kita. Seperti apa? Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'ala fuadi dalilan, ya. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'ala fuadi dalilan. Ini sebagai bukti isi hati kita, yaitu dengan ucapan. Tapi ucapan tidak begitu kuat, ya, tidak sekuat hal, ya, tidak sekuat hal, sehingga dikatakan bagaimana lisanul hal aqwa min lisanil maqal atau afsahhu min lisanil maqal. Jadi walaupun lisannya berkata enak, tidak, masakan saya enak, nggak ada kesalahan apapun, tapi pas dilihat dari raut mukanya menunjukkan makna lain, misalkan pedesan ataupun keasinan ataupun apa, kan pasti itu akan terlihat, ya, akan kelihatan, akan ketahuan. Nah, itu lisanul halnya, ekspresi wajahnya itu lebih kuat daripada ucapan maqal atau ucapan lisannya itu. Nah, demikian pun tadi masdar qalbi itu adanya pengagungan, itu aslinya dalam hati, namun kemudian dibuktikan dengan penghormatan, misalkan dengan cium tangan atau dengan hormat atau dengan sambutan dan sebagainya. Nah, itu hanya bukti dari isi hati yang bermaksud untuk mengagungkan, itu masdar qalbi. Atau tidak memenuhi syarat yang ketiga, dia sudah masdar, ya, masdarnya masdar qalbi juga, iya, masdar qalbi, tapi tidak berupa tidak memenuhi syarat yang ketiga, yaitu tidak sama antara masdar dengan amilnya dalam dua hal tadi itu, yaitu tidak sama dalam dua hal. Satu, tidak sama dalam zamannya. Kedua, tidak sama dalam fa'ilnya, ya, tidak sama dalam fa'ilnya. Tidak sama dalam zamannya. Contoh misalkan tahabtu lis safar, saya bersiap-siap untuk bepergian. Nah, ini lis safar, untuk bepergian, ini dia maf'ulnya ajli atau isim yang dimaksudkan untuk menjelaskan elat, sebab terjadinya fi'il, yaitu ta'ahab, yaitu bersiap-siap. Dia sudah berupa masdar, safaro yasfuru safaron, ini masdar. Kemudian kedua, masdarnya tidak qalbi juga sih, safar tidak masdar qalbi. Tidak masdar qalbi juga, dia tidak mengikuti atau tidak mengikuti syarat yang ketiga, yaitu tidak sama dengan amil dalam zamannya, waktunya. Karena tahaba, persiapan, itu mungkin bisa kita perkirakan persiapan kita untuk bepergian itu kan 1 jam sebelum perjalanan. Misalkan kita mau bepergian tepat pukul 1 siang, jam 1 siang. Nah, itu kan persiapan kita mungkin jam 12 sudah persiapan, ya. Atau kita bepergian jam 12, mungkin persiapan dari jam 11. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa dalam contoh tahabtu lis safar, saya bersiap-siap untuk bepergian, itu antara masdar yaitu safar dengan tahab yaitu dengan bersiap-siap, itu tidak sama dalam zaman
zamannya, yaitu zamannya fa'il, zamannya amil, yaitu tahaba, itu lebih dulu daripada zamannya masdar. Atau tidak samanya dalam fa'ilnya. Misalkan jitu ka lima hab atau jitu ka lima habbatika iyaya atau jitu ki lima habbatiki iyaya. Nah, ini tidak sama antara masdar dengan amilnya dalam fa'ilnya. Saya datang kepadamu karena cintamu kepadaku. Nah, misalkan jituka lima habbatika iyaya atau jituki lima habbatiki iyaya. Nah, itu kan tidak sama antara fa'ilnya masdar dengan fa'ilnya amil. Jituka itu saya, amilnya amilnya amil. Amilnya amil? Fa'ilnya amil. Fa'ilnya amil saya, berarti mutakalim. Ya, jituka saya, jituki atau jituka di bahasa Indonesia. Itu mutakalimnya saya berarti untuk fa'ilnya amil. Nah, kemudian untuk fa'ilnya masdar lima habbatika atau lima habbatiki, ini berarti mukhatabnya kan ya, kekasihnya itu. Nah, itu bukan mutakalim, berarti kan antara fa'ilnya amil yaitu mutakalim dengan fa'ilnya masdar yaitu mukhatabnya itu berbeda. Ya, berbeda. Maka ketika tidak sama seperti ini, konsekuensinya tidak bisa dia dinasabkan menjadi maf'ul min ajli tanpa huruf jar, melainkan wajib dijarkan dengan menggunakan huruf jar. Maka kita baca jituka lima habbatika, tidak boleh dibaca jituka mahabbataka. Iya, seperti itu ya. Jadi syaratnya maf'ul min ajli ini dia bisa dinasabkan tanpa huruf jar atau dinasabkan ala maf'ul min ajli. Itu syaratnya 3. Yang pertama harus berupa masdar, yang kedua masdarnya harus berupa masdar qalbi. Kemudian yang ketiga sama antara amil dengan antara masdar dengan amilnya dalam 2 hal. Satu dalam zamannya, kedua dalam fa'ilnya, gitu ya. Dalam fa'il. Kemudian babu makhfudhatil asma, bab menjelaskan mengenai isim-isim yang dibaca jar. Al makhfudhatu salah satu aksam. Mafrudat tertinggal lagi, astagfirullahaladzim, manis. Babul maf'ul ma'ah, ya, babul maf'ul ma'ah. Al maf'ul ma'ah huwa al ismu al mansub alladhi yuzkar li bayani man fu'ila ma'ahu al fi'lu. Maf'ul ma'ah ialah isim yang dinasabkan, yang disebutkannya isim tersebut untuk menjelaskan terhadap libayani man, yaitu untuk menjelaskan terhadap zat fu'ila ma'ahu al-fi'lu, yaitu untuk menjelaskan zat yang fi'il pekerjaan itu dikerjakan bersamaan dengan zat tersebut. Atau mudah dicernanya ya, maf'ul ma'ah atau maf'ul ma'ah adalah maf'ul yang disebutkan untuk menjelaskan kebersamaannya dengan proses fiilnya atau kebersamaan dengan dikerjakannya fiil. Seperti dalam contoh ja'a al-amiru wal jaisa. Nah, di sini wal jaisa itu adalah maf'ul ma'ah, yaitu maf'ul yang dinasabkan, yang disebutkannya maf'ul tersebut untuk menjelaskan kebersamaannya zat itu ya, bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan dilaksanakannya fiil, yaitu dilaksanakannya pekerjaan. Lafad ja'a al-amir, sehingga maknanya dikerjakannya fi'il oleh al-amir, yaitu seorang amir, raja, presiden datang, ini bersamaan dengan datangnya jais. Jadi jais itu datang bersamaan dengan datangnya amir, ya. Ja'a al-amiru wal jaisa, maknanya bahwa presiden datang bersamaan dengan bala tentaranya. Berarti al-jaisa, bala tentaranya ini adalah maf'ul ma'ah, yaitu maf'ul yang dinasabkan, yang disebutkannya maf'ul tersebut untuk menjelaskan kebersamaannya dia, yaitu zat, yaitu maf'ul ma'ah, bersamaan dengan dikerjakannya fi'il, yaitu al-amir melakukan pekerjaan ja'a.
Atau wastawa al-ma'u wal khosyabata. Wal khosyabata ini air itu sama ukurannya dengan khosyabata. Khosyabata itu kayu ukuran kan ya, 1 meter, 2 meter, 3 meter. Nah ketika banjir itu kan, ketika banjir naik, maka ya kayu ukuran pun akan naik 1 meter, kemudian naik 2 meter, naik 3 meter. Nah sehingga dikatakan wastawal ma'u wal khosyabata, air itu naik bersamaan dengan naiknya kayu ukurannya itu. Nah maka kayu ukuran wal jaisa ini dikatakan maf'ul ma'ah, yaitu maf'ul yang disebutkan untuk menjelaskan kebersamaannya zat, yaitu maf'ul itu bersamaan dengan dikerjakannya fi'il, yaitu istawanya al-ma'u itu. Bersamaannya dari huruf waw itu. Kebersamaan dari huruf waw. Kebersamaannya iya, Waw itu. iya ya wal khosyabata itu sebagai maf'ul ma'ahnya. Jadi wawunya Waw. ya disebut dengan waw ma'iyah. Iya, waw. Waw ma'iyah. Nah, sehingga disebutnya maf'ulnya maf'ul ma'ah. Wastawa al-ma'u wal khosyabata. Maka fal khosyabata ismun subun mazkurun li bayan liman sahaba al-ma fil istiwa, yaitu untuk menjelaskan zat yang menyertai air dalam istiwa, itu menyertai zat yang melakukan pekerjaan, yaitu alma yang melakukan pekerjaan istawa, atau al-amir yang melakukan pekerjaan ja'a ya. Nah wa amma khabaru kana wa akhwatiha wasmu inna wa akhwatiha faqad taqaddama dzikruma fil marfu'at. Adapun khabarnya kana dan akhwat-akhwatnya serta isimnya inna dan akhwat-akhwatnya maka telah disebutkan sebelumnya dalam bab marfu'at, yaitu bab-bab isim yang dirofakkan ya, bab isim yang dirofakkan. Nah, babu makfudhatil asma, kemudian bab menjelaskan tentang isim-isim yang dibaca jar. Al makfudhatu salah satu aksamin, makfudun bil harfi, makfudun bil idhofa, wa makfudun bitabi', itu tabi' lil makfudhat. Yang pertama adalah isim yang dijarkan dengan huruf, yaitu huruf jar. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam itu. Kemudian makfudun bil idhofa, ada yang dijarkan dengan idhofa, yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Jadi mudhof ini dia masuk ke dalam kategori amil yang mengejarkan. Namun amil yang mengejarkan berupa isim, yaitu berupa mudhof. Jadi ada amil jar yang berupa huruf, berarti dia huruf jar. Ada amil jar yang berupa isim, dia itu adalah mudhof. Seperti gulamu zaidin ataupun thalibu ilmin, itu adalah amil jar yang berupa isim, yaitu berupa mudhof. Wa tabi'u lil maf'ud, dan tabi lil maf'ud, yaitu isim-isim yang mengikuti terhadap isim-isim yang dijarkan, yaitu ada berapa? Ada 4 ya. Apa saja? Na'at, taukid, atof, badal ya. Itu adalah at-tabi' lil maf'udat atau tawabi'. Fa amal maf'ud bil harfi fa huwa ma yufadu bi min wa ain wa bi min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Adapun isim yang dijarkan dengan menggunakan huruf itu ya isim-isim yang dijarkan dengan menggunakan huruf-huruf jar, seperti min yang menunjukkan pada mana ibtida ulughiyah ya, ibtida yaitu awal permulaan, fil makan atau fil zaman. Kalau minal basroh itu berarti apa, fil makan ya, misalkan safar tu minal ya, minal Qairah ilal apa Iskandaria. Nah ini berarti apa, minnya ibtida fil makan, ibtida fil makan. Kalau ibtidanya fi zaman ya berarti sumtu min yaumil ahad ila yaumi al-arbi'ah misalkan, atau min awal Ramadan ila akhirih, itu apa, ibtida fi zaman. Ila ini untuk ghayah, akhir, berarti akhir bisa akhir fi zaman, juga bisa akhir fil makan. Ila Iskandaria ya berarti ini akhir fil makan. Misalkan ila akhir syahr ya berarti ini adalah akhir fi zaman. An ini faedahnya mujawazah, yaitu melewati. Misalkan Roma itu sahma anil qausi. Nah ini saya melemparkan anak panah dari busurnya. Nah itu melewati, sehingga anak panah ini melewati busur.
atau ala lil isti'la, nanti ala sutahi, misalkan ittala'tu ala sutahi, saya naik loteng, naik tangga. Nah ini ya berada di atas, naik ke atas loteng, itu isti'la. Atau fi ini zorof. Nah zorofnya pun sebetulnya ada dua kalau kita tahu, ada zorof hakiki, ada zorof majazi. Zorof hakiki itu ya ketika pada madzruf itu terdapat makna tahayyuz, ya, tahayyuz. Zorof dengan madzruf, awas bedakannya. Misalkan al-ma'u fil kuzi, air di dalam kendi, atau al-ma'u fil kubi, air di dalam gelas. Itu al-ma'u dikatakan madzruf, ya, sesuatu yang dizorofi. Zorof itu secara bahasa kan maknanya wi'a itu wadah. Berarti madzruf itu sesuatu yang diwadahi, ya, sesuatu yang berada di dalam. Nah airnya ini al-ma'u fil kub. Nah fil kub ini fi-nya dikatakan zorof. Jadi madzruf dengan zorof. Nah zorofnya ini dikatakan zorof hakiki. Nah zorof hakiki itu zorof yang seperti apa? Yaitu zorof ketika pada madzrufnya al-ma'u dia mengandung makna, yaitu mengandung makna tahayyuz, ya, bukan ya tahayyuz itu menempati, yaitu menempati. Jadi al-ma'u ini mengandung makna menempati, yaitu menempati apa ini al-ma'u ini? Al-ma'u ini dia menempati gelas, ya, gelas. Nah pada zorofnya itu dia mengandung makna ihtiwa. Ihtiwa itu apa? Mencakup. Mencakup itu berarti ya mengandung isi, ada isinya. Al-ma'u fil kubi, al-kub gelas ini mengandung makna ihtiwa, yaitu mengandung makna isi, yaitu mengandung makna mencakup, bahwa gelas ini dia mencakup air, maka dikatakan sebagai zorof yang hakiki, yaitu zorof yang maknanya mengandung sesuatu yang hakikatnya seperti itu. Yaitu madzrufnya mengandung makna tahayyuz, dan pada zorofnya dia mengandung makna ihtiwa. Nah, mengecualikan zorof yang majazi, yaitu zorof yang tidak memenuhi syarat dua itu tadi, atau salah satunya, yaitu pada madzruf tidak mengandung makna tahayyuz, dan pada makna zorofnya tidak mengandung makna ihtiwa, ya, mencakup. Nah, contoh misalkan al-ilmu fi sudur, al-ilmu fi sudur, ilmu di dalam hati. Al-ilmu fi sudur. Nah ini dikatakan zorof majazi. Kenapa? Karena pada madzrufnya yaitu al-ilmu dia tidak mengandung makna tahayyuz, ya, tidak mengandung makna tahayyuz. Al-ilmu fi sudur, ilmu di dalam hati. Nah itu tidak berarti ilmu itu kemudian dikatakan menempati tahayyuz, menempati di dalam hati, tapi kan maknanya mencakup, tercakup, ataupun bukan berarti ilmu. Kenapa tidak dikatakan menempati? Karena antara ilmu dengan sudur, dada, ataupun hati itu sesuatu yang beda jenis. Karena ilmu itu adalah sesuatu yang maknawi, sedangkan hati itu adalah sesuatu yang zati, sesuatu yang bersifat zat. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa sesuatu yang maknawi itu menempel kepada sesuatu yang zati, ya. Makanya ilmu dikatakan dalam badal itu badal istimal, kan. Nafa'ani Zaidun ilmuhu, Zaid memberikan kemanfaatan kepadaku ilmunya. Itu maknanya bahwa bukan berarti Zaid itu memiliki ilmu, artinya ilmunya itu ada pada diri Zaid, tapi ketercakupan, yaitu ketercakupan ilmu yang tercakup pada diri si Zaid. Itu bukan berarti ilmunya ini dia bertempatnya, karena ilmu itu sesuatu yang maknawi, sedangkan zat sodr itu adalah sesuatu yang zati, sehingga dikatakan mencakup ataupun mengandung ataupun memiliki. Tapi kalau yang mencakup itu ataupun yang menempati itu ya sesuatu sama-sama zati. Ya, yang sama-sama zati. Al-ma'u itu zati, dia menempati pada al-kub, kub juga zati. Ataupun al-qalam fil maktab, ya, al-qalam itu zati, fil maktab zati juga. Maka itu masuk, artinya dikatakan menempati itu masuk.
Tapi kalau yang tadi tidak masuk karena yang satu maknawi, yang satu zati. Dan juga pada makna zarofnya yaitu fisudur atau fisadri itu tidak mengandung makna tidak mengandung makna ihtiwa tadi. Atau dalam contoh ini dia mencakup, berarti dia mengandung makna ihtiwa, tapi atau tidak ya lupa saya. Atau tidak dikatakan ihtiwa juga, itu alasannya karena tidak sama antara zati dengan maknawi. Maka itu contoh daripada zorof yang hakiki. Wal kaf ini tasbih. Lam bisa lil milk, bisa lil istihqaq. Lil milk. Kemudian ma kemudian lam lil balad ataupun li gulam zaidun gulamun li zaidin. Nah itu berarti untuk kepemilikan ya, yaitu kepemilikan gulam ini adalah miliknya si Zaid. Atau ma yukhfadu bi hurufil qasam, atau lafaz yang dijarkan dengan huruf qasam seperti wawu, ba, ta, wallahi, billahi, tallahi. Wawi ruba, dan dengan wawu ruba, wawunya lafaz ruba, berarti walailin ay waruba lailin. Ruba lailin ini maknanya banyak, ay ruba lailin artinya maknanya adalah banyak sekali malam. Itu ruba lailin, ruba atau ruba rajulin karimin laqituhu bisa. Ruba rajulin karimin ya berarti banyak sekali laki-laki yang aku temui orang-orang mulia, ataupun ruba lailin banyak sekali malam hari yang aku rasakan indah misalkan, itu ruba lailin. Dan muz dengan muzu yang maknanya yang hanya masuk pada isim zaman ya. Muz yaumil khamis, muzu yaumil khamis itu awal mula. Jadi awal mula mulai dari yaumil khamis atau muzu yaumil jum'ah, atau bermula dari hari Jumat. Wa amma ma yuqfadu bil idhafa fa nahwu qaulika ghulam musaddin. Nah, yang kedua adalah lafaz yang dijarkan dengan sebab idhofah, atau yang diidhofakan oleh isim ya. Nah, idhofah sendiri itu ada dua, ada idhofah mahdhah, ada idhofah ghairu mahdhah. Idhofah mahdhah, idhofah yang murni ya, murni. Karena apa dikatakan murni? Karena memang tujuannya itu atau disebut dengan idhofah maknawi, idhofah lafzi, atau idhofah mahdhah dan idhofah ghairu mahdhah. Dikatakan mahdhah murni karena memang murni adanya idhofah itu karena ada tujuan yang dikehendaki, atau dikatakan maknawi karena memang tujuannya idhofah itu karena untuk merubah makna, yaitu maknanya adalah untuk ya litaksis, untuk mengkhususkan atau untuk menjelaskan. Bahasanya itu litaksis walid untuk mahdhah yaitu idhofah yang tujuannya adalah untuk merubah makna atau untuk mempengaruhi makna, yaitu mempengaruhi makna, untuk taksis, untuk mengkhususkan ketika idhofahnya kepada isim nakirah, itu untuk litaksis. Tapi untuk lil idhah ataupun untuk lil bayan, itu untuk menjelaskan, itu ketika dia masuk kepada isim yang ma'rifat. Nah, untuk isim yang ma'rifat. Dan untuk idhofah yang mahdhah ini, itu syaratnya ataupun ketentuannya, mudhof tersebut adalah berupa lafaz yang jamid ya, berupa lafaz yang jamid yang diidhofahkan kepada lafaz yang bukan makmulnya. Nah, idhofah ini
dia ada tiga pengira-ngiraan. Jadi yang pertama faedah atau tujuan daripada idhofah mahdhah itu dua. Yang pertama untuk litaksis ketika dia diidhofahkan pada isim nakirah. Yang kedua adalah untuk lil bayan atau untuk lil taudih, untuk menjelaskan ketika dia itu diidhofahkan pada isim nakirah. Seperti gulamu rajulin, ya, gulamu rajulin. Nah itu dia diidhofahkan kepada isim nakirah. Maka tak lain fungsinya adalah untuk mengkhususkan, untuk mengkhususkan. Atau istilahnya itu apa ya, kalau boleh disebutkan, kalau nggak salah memarifatkan, ya, untuk memarifatkan, dan ketika diidhofahkannya itu pada isim ma'rifat itu untuk mentaksis. Di sini nggak ada juga sih keterangan. Jadi ghulamu zaidin, ghulamu rajulin, itu rajulin itu kan nakirah umum. Nah ketika kita idhofahkan ghulamu rajulin, maka itu maknanya akan khusus, yaitu lelaki yang menjadi ghulam, yaitu ghulamu rajulin, yaitu ghulamnya seorang lelaki. Atau ketika dia diidhofahkannya itu pada isim isim ma'rifat, maka dia fungsinya sebagai penjelas atau memperjelas ghulamu zaidin, yaitu ghulamnya si Zaid. Nah untuk maknanya atau untuk maknanya, yaitu idhofah mahdhah ini dia memiliki 2 atau 3 pengira-ngiraan huruf jar, yaitu ma yuqaddaru bilam, ada yang dikira-kirakan dengan menggunakan lam, yaitu ghulamu zaidin, yang berarti takdirnya adalah ghulamun li zaidin, ya, berarti maknanya ikhtisas, yaitu ikhtisas. Berarti tadi benar, kalau isim nakirah berarti fungsinya adalah untuk memarifatkan. Nah kalau diidhofahkannya itu pada isim ma'rifat, maka fungsinya adalah untuk ikhtisas, ya, ikhtisas. Ya, ghulamu rajulin, ya, itu berarti untuk memarifatkan bahwa ghulam ini adalah ghulamnya lelaki, bukan ghulamnya perempuan, gitu, untuk memarifatkan. Nah ketika diidhofahkannya itu pada isim ma'rifat, maka untuk mengkhususkan ghulamu zaidin, bukan ghulamnya Amr, bukan ghulamnya siapa-siapa, tapi ghulamnya si Zaid, maka itu faedahnya mengkhususkan. Kalau diidhofahkannya pada isim nakirah berarti memarifatkan. Yang awalnya ghulam ini umum, ini ghulam siapa? Ghulamun, ghulam imra'ah atau ghulam rajulin. Kemudian setelah diidhofahkan ghulamu rajulin atau ghulamu imra'atin, maka menjadi ma'rifat. Oh ternyata ghulamnya adalah ghulamnya rajul, ghulamnya imra'ah. Tapi walaupun sudah ma'rifat, tapi belum tertentu, ya, masih belum khas, ya, belum khusus, karena rajulin juga banyak, imra'ah juga banyak. Nah kemudian ditaksis lagi ketika diidhofahkannya pada isim ma'rifat, yaitu ghulamu zaidin, ghulamu hindin misalkan, itu. Nah untuk idhofah yang mahdhah ini dia ada 3 pengira-ngiraan makna huruf jar. Yang pertama pengira-ngiraan makna huruf jar lam, yaitu ghulamu zaidin, yang maknanya ghulamun li zaidin. Yang kedua adalah ma yuqaddaru bimin, yaitu yang dikira-kirakan menggunakan huruf min, yaitu saubu huzin au babu sajin wa khatamu hadidin. Saubun min huzin berarti pakaian dari sutra, atau babu sajin, babun sajin, yaitu dari kayu jati. Khatamun hadidin ay khatamun min hadidin, dari besi, itu ya. Atau satu lagi tambahan Ibnu Malik untuk mentakdirkan fi, berarti seperti qiyamul lail ay qiyamun fi al-lail, ya. Atau makrul lail berarti makrun fil lail. Atau kitabun nahwi ay kitabun fil nahwi. Adapun wa amma tabi'u lil maf'ul faqad taqaddama fil marfu'at falyuraji' jami'a dzalik. Adapun yang terakhir adalah nasab karena tabi, yaitu na'at atau taukid badal, itu sudah dijelaskan dahulu pada bab
marfu'atil asma itu semuanya ada. Udah khatam ya. Alhamdulillah. Khatimatul muallif wa ma ba'dahu wa ala misrab al-Fatihah. فلك الحمد على ذلك ولك الحمد يا رب ولك الحمد على رب العالمين الأولين صلى الله عليه وسلم محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صلى الله عليه وسلم محمد حتى تحت الأرض ومن عليه وعلى كل والدين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ صلى الله عليه وسلم وعلى محمد على دين رحمة الله وفضله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما فعل الله وكلمة الله وكرم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا بعدد يوم الغفار والحب والسماء وأظلم على الذي يشرف عليه النهر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه ولم يصلي عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من كل سنة وكل شيء في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلم على النبي الرحمن يا رحمن الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك أن بركة هذا الكتاب من بركة هذا الكتاب من نشرك الله أن تفتح قلوبنا وأن تنشر شرطنا وأن تطول أمورنا وأن تشفي مرضنا وأن تقوي إيماننا وأن ترفع علينا وأن تنشر إيماننا وأن تغفر ذنوبنا وأن تقضي علينا بالآخرة اللهم إنا نسألك من بركة هذا الكتاب من بركة الألف من الكتاب وأن نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا على خير من الدنيا والآخرة اللهم اخرجنا من الوهم واكرمنا بالإحسان وسعنا بالمعرفة العلم واخلقنا بالحلم وسعيدا عبد البر واغفر علينا من فوزنا على الرحيم اللهم فتح الفاتحين افتح قلوبنا فتح العارفين افتح لنا حكمة واغفر عنا وارحمنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا وارزقنا فهم النبيين وفصاحة حب المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين فأكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب الرحمة وافتح علينا من فضل رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا معلم إبراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا وفهمنا علم الحق يا قوم وعلم الشريعة وعلم الحق وسع منا بهذه حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا من فوز أمرك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم حبيبك الحرام وزيارة قبره من على خير الصلاة والسلام على سلامة النبي بالمرم ربنا اغفر لنا أنفسنا ولم تغفر لنا وارحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bareng-bareng ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli amrin minal awali muqtahami ya Rabb بالمصطفى بلغ
isinya ya. Mungkin karena tabarukan sama guru saya Mbah Mainun, itu beliau setiap kali selesai khataman beliau di majelisnya itu selalu baca itu. Ini saya untuk mengenang dulu, saya pengen baca itu terus. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh